Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang rumus penjumlahan ke perkalian. Jadi kita akan membentuk rumus penjumlahan ke perkalian masih dalam bentuk ekspresi trigonometri. Pelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti mampu menyusun rumus penjumlahan ke dalam bentuk perkalian untuk sinus dan kosinus, dan juga mempergunakannya rumus tersebut dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk trigonometri. Pada materi sebelumnya, kita telah mendapatkan beberapa rumus dari perkalian ke penjumlahan, yaitu ada yang seperti ini ya. 2 sin alfa kali cos beta adalah bentuk dari penjumlahan untuk sin. Lalu ada 2 cos, sin adalah pengurangan daripada sin. Ada 2 cos adalah bentuk penjumlahan dari cos, dan min 2 sin adalah bentuk pengurangan dari cos. Apa terkaitannya? Nanti kita ubah dari bentuk penjumlahan ke dalam perkalian. Karena dari penjumlahan berarti arah fokusnya kita pada bagian yang ini. Pada bagian ini masih ada alfa plus betanya di sini. Alfa plus beta ini kita buat dalam bentuk satu sudut saja. Maka kita akan buat misalan, yaitu alfa plus beta ini kita misalkan sebagai X. Sedangkan alfa min beta ini kita misalkan sebagai Y. Kita buat dua keterkaitan ini dengan melakukan eliminasi. Eliminasi antara dua persamaan yang sudah kita bentuk ini. Di mana jika kita tambahkan terlebih dahulu, maka posisi yang hilang adalah posisi betanya. Karena beta ditambah min beta, dia habis. Maka di sini tinggal X plus Y sama dengan 2 alfa. Dimana kalau hanya alfanya saja yang kita buat, maka kita mendapatkan X plus Y per 2. Dengan yang langkah yang sama, kita lakukan eliminasi, tapi bentuknya adalah pengurangan. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, bagian ini siapa yang hilang? Betul, alfanya ya yang hilang, karena alfa min alfa, dia sama dengan 0. Maka kita buat dalam bentuk pengurangan X min Y sama dengan beta min beta. Berarti kita dapatkan 2 beta di sini. Untuk mendapatkan betanya saja, kita akan mendapatkan X min Y dibagi 2. Selanjutnya, dari apa yang sudah kita dapatkan tadi dari sini, kita akan mengubah bentuk rumus penjumlahan ke bentuk perkalian. Di mana kita tadi punya seperti ini. Maka alfa plus beta kita ganti dengan X, alfa min beta kita ganti dengan Y. Sedangkan alfanya kita ganti dengan X plus Y bagi 2, betanya kita ganti dengan X min Y bagi 2. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Kalau kita balik posisinya menjadi bentuk ini. Ini adalah salah satu rumus yang kita dapat dari sin X plus sin Y akan menjadi bentuk perkalian. Jadi rumus penjumlahan pada trigonometri ini akan menjadi bentuk rumus perkalian. Dan untuk bentuk 2 cos alfa kali sin beta pun kita lakukan hal yang sama, sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Maka kalau kita balik, kita dapatkan bahwa sin X min sin Y sama dengan 2 cos X plus Y bagi 2 kali sin X min Y bagi 2. Dengan hanya mengganti saja ya, alfa dan beta serta alfa plus beta dan alfa min betanya. Langkah yang sama juga untuk bagian yang cos. Kita ganti alfa dan betanya.
Sehingga kita mendapatkan rumus baru seperti ini. Begitu pula untuk min 2 sin alfa sin beta. Sehingga kita dapatkan bentuk yang rumus seperti ini. Maka kita mendapatkan 4 buah rumus untuk penjumlahan. Kita mengubah penjumlahan ke bentuk perkalian pada trigonometri. Di mana rumus tersebut mulai dari sini, sin plus sin adalah 2 sin cos, di mana di sini kita menambahkan x plus y tapi dibagi 2, belakangnya dikurangkan tapi dibagi 2. Maka untuk sin x min sin y nanti adalah 2 cos sin. Seperti ini ya, 2 cos sin. Sedangkan untuk penjumlahan untuk cos x plus cos y adalah 2 cos cos. Seperti ini, depannya adalah sudut yang ditambah tapi dibagi 2, belakangnya adalah sudut yang dikurangkan tapi dibagi 2. Sedangkan untuk cos min cos adalah min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Langkah yang sama bagian yang sebelah sini adalah penjumlahan sudut yang dibagi 2, yang bagian belakang adalah pengurangan sudut yang dibagi 2. Selanjutnya, kita akan mencoba dalam beberapa latihan soal, di mana apabila ada kasus seperti ini, cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Ingat, ini bukan sudut istimewa. Kita cari keterkaitannya. Kalau kita tambahkan sudutnya, dia akan membentuk 90 derajat. 90 derajat sudut istimewa. Kalau kita kurangkan juga, ternyata dia membentuk sudut yaitu, betul sekali, kalau dikurangkan, dia akan menjadi bentuknya adalah 60 derajat. Maka bentuknya seperti ini. Nah, sehingga karena 90 derajat bagi 2, maka kita dapatkan 45 dan 60 derajat bagi 2 adalah 30 derajat. Tinggal kita ganti nilai daripada sudut-sudut istimewa ini. Berapakah cos 45 derajat? Betul, setengah akar 2 ya. Bagaimana dengan cos 30 derajat? Betul sekali, setengah akar 3. Tinggal kita mensederhanakannya. Kalau di sini berarti ini bisa kita bagi, kita coret di sini, tinggal setengah akar 6. Ini adalah penyelesaian dari kasus yang diberikan. Berikutnya, ketika kita diberikan soal seperti ini, kita perhatikan, ini adalah bentuk persamaan. Maka jangan melupakan tentang persamaan dasar yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, tentukan persamaan ini, kita lihat dulu. Bentuknya masih bentuknya agak rumit ya. Sedangkan 210 kita cari keterkaitannya. Angkanya sebenarnya sama. Ini, maka kita ubah bagian yang ini adalah kita misalkan sebagai A dan ini sebagai B-nya. Maka kalau kita buat kayak gini, ini adalah A, ini adalah B, kita akan ubah dalam bentuk perkaliannya. Sehingga kita dapatkan di sini kalau sin plus sin adalah punyanya bagian yang ini ya, adalah menjadi 2 sin cos. 2 sin cos, ingat ini posisi bagian A. Dan ini adalah posisi bagian B. Maka menjadi bentuk A plus B bagi 2, A min B. Dari mana ini? A-nya adalah X plus 210, min, jangan lupa dikurung dulu, X min 210. Kalau kita buka kurungnya menjadi X plus 210 min X plus 210, karena berhadapan dengan min di sini ya. Sehingga bentuknya seperti ini.
Maka dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menyederhanakan nilai 210 ini hilang, sedangkan yang bagian ini adalah X-nya yang hilang, habis ya, sama dengan 0 maksudnya. Nah, dari sini kita dapatkan 2 sin ini adalah X tambah X berarti 2X, sedangkan ini 2 kali 210. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, kita sederhanakan, kalau dibagi 2, maka menjadi ini saja ya, menjadi X saja, sedangkan ini hanya 210 saja. Seperti ini. Selanjutnya kita tahu bahwa ini ada kita cari dengan sudut berelasinya. Oke, kita dapatkan tadi bahwa nilai daripada 2 sin X kali cos 210 sama dengan setengah akar 3. Kita cari nilai daripada cos 210. Ingat tentang sudut yang berelasi, di mana cos 210 itu sama dengan nilai cos, kita ambil ya, karena di kuadran 3, maka kita ambil 180 plusnya. Plus berapa? Plus 30 ya, biar menjadi 210. Sehingga nilainya sama dengan cos 30 derajat. Tapi ingat, karena 210 untuk nilai cos itu bernilai negatif, maka di sini adalah min cos 30 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa, kita melanjutkan yang tadi, kita dapatkan bahwa 2 sin X kali cos 210 sama dengan setengah akar 3. Cos 210-nya kita ganti dengan min cos 30 derajat. Di mana cos 30 derajat berapa? Betul sekali, setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Seperti ini ya. Kemudian kita bagi dengan, ini kita bagi atau kita pindahkan, berarti dibagi dengan min setengah akar 3. Sehingga menjadi 2 sin X sama dengan min 1. Selanjutnya kita pindahkan duanya, kita bagi menjadi sin X sama dengan min 1 per 2. Ingat bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini? Ini adalah bentuk dari persamaan trigonometri dasar, di mana pada kasus persamaan trigonometri dasar adalah jika kita mendapatkan sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya di sini akan bernilai alfa plus K kali 360 derajat dan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Kita cari dulu. Min setengah ini kita cari inverse-nya dulu. Sin alfa berapa? Boleh pakai sudut negatif atau kita ambil sudut berelasinya. Min setengah untuk sin itu bisa kita ambil dari kuadran 3. Maka kalau kuadran 3 itu adalah punyanya siapa? Tuh, punyanya, kalau setengah saja itu punyanya 30 ya. Maka kita bisa mengambil dari 180 plus 30 derajat. Sama dengan 210 derajat. Jadi kita bisa menuliskan di sini dengan batasan 0 hingga 360. Kita dapatkan bahwa sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, di sini kita masukkan dalam persamaan yang tadi ini. Alfanya adalah 210 ya. Maka kita mendapatkan nilai ini 180 dikurangi 210 adalah min 30 derajat. Tinggal kita ganti nilai K-nya yang memenuhi interval yang sudah diberikan. Yaitu di sini K sama dengan 0, sama dengan di sini adalah 210. Sedangkan pada kasus yang persamaan yang di bawahnya ini, yaitu biar memenuhi persamaannya kita ganti K-nya sama dengan 1.
Sehingga kita dapatkan nilai sama dengan 330 derajat. Maka pada kasus ini himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Berikutnya, jika diberikan kasus yang semacam ini. Pada kasus yang semacam ini, kita bisa mengelompokkan ke dalam beberapa bagian. Mengerjakan yang mana dulu? Yang asalkan dia akan membentuk sudut istimewa atau lebih mempermudah kita. Boyan di sini akan ambil pada bagian cos 20 derajat plus cos 100 derajat. Dan posisi pada penjumlahan ini sebenarnya boleh kita bolak-balik agar nanti kita tidak ketemu dengan bagian yang negatif. Tapi jika tidak dibolak-balik tidak ada masalah, asalkan kalian mengingat tentang sudut negatif. Sudut negatif yang mana? Yaitu ketika sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Ini yang harus kita ingat. Agar kalau ketika kita ketemu nilai sudut yang negatif. Dan jika kita tidak menginginkan ketemu sudut negatif, kita boleh membolak-balik seperti ini. Jadi boleh dibolak-balik, nggak jadi masalah. Kemudian kita masukkan karena cos plus cos, maka kasusnya yang ini ya, 2 cos cos. Sehingga didapatkan X kita ganti 100, Y-nya 20, berarti di sini adalah 100 ditambah 20 dibagi 2, yaitu 60. Kemudian 100 dikurangi 20 dibagi 2, yaitu 40. Dari 80 dibagi 2, yaitu 40. Karena cos 60 derajat itu sudut istimewa, maka kita bisa ganti ya nilainya cos 60 berapa? Betul, setengah ya. Maka kita bisa menyederhanakan di sini menjadi 1. Sehingga hanya muncul cos 40 derajat. Ingat, boleh dibolak-balik nggak jadi masalah. Bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Sehingga kita masukkan tadi cos plus cos masih sama ya pada bagian ini. Berarti 140 ditambah 40 dibagi 2 yaitu 180 dibagi 2 sama dengan 90. 140 dikurangkan 40 dibagi 2 sama dengan 50. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ingat, berapa cos 90 derajat? Betul, cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga karena ini dikalikan dengan 0, maka hasilnya berapapun nilai daripada cos 50 ini, hasilnya sama dengan 0. Mudah ya? Pernah ragu-ragu untuk bermimpi. Sampai jumpa!